Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 10 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Mika pasal yang kelima. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia, pemeliharaan, penyertaan yang sungguh kami alami. Terima kasih Tuhan, juga atas firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan setiap hari. Biarlah ini menjadikan kami semakin kenal Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mau terus belajar firman-Mu. Kau yang memampukan untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Kau juga menuntun kami untuk dapat melaksanakannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan dalam Mika pasal 5 ayat 2-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur, apalagi ia ini masuk ke negeri kita dengan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sia-sia Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lazim apabila pemimpin besar itu lahir dari keluarga terpandang atau juga terkenal,
juga bisa berasal dari kota besar karena memang mempunyai modal atau fasilitas dengan segala yang mendukung untuk mencapai kepemimpinannya. Bagaimana jika pemimpin itu justru lahir dari keluarga dan tempat yang tidak dikenal? Apalagi dia bukan hanya pemimpin, tetapi juga penyelamat yang sempurna. Mika bernubuat bahwa Yerusalem yang perkasa akan dihancurkan. Rajanya tidak bisa menyelamatkan. Namun Bethlehem, kota kecil, akan menjadi tempat kelahiran satu-satunya raja keturunan Daud yang menyelamatkan umatnya. Dia adalah Sang Mesias. Kalau kita baca di dalam kitab Injil, Yesus dari Bethlehem, Sang Mesias telah datang, yang akan memerintah sebagai raja yang kekal, Sang Gembala, pembawa damai, penghancur semua musuh Israel. Mika berulang kali menyampaikan frasa dalam tanda petik, aku akan melenyapkan. Ada frasa seperti itu yang ditunjukkan kepada hal-hal yang jahat, seperti bersandar kepada kekuatan sendiri, juga kekuatan militer atau alat-alat sihir, peramal, dan juga tugu-tugu berhala. Ini memberikan penegasan keras bahwa Tuhan tidak pernah main-main dengan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Ada paradoks kelahiran Yesus yang sederhana di kandang domba dan dari kota yang sangat kecil, yakni Bethlehem, yang tidak pernah dianggap oleh manusia, tapi telah dinubuatkan oleh Mika sedemikian detilnya bahwa Mesias, Raja segala raja, Juru Selamat, lahir di kota Bethlehem. Kita melihat betapa ajaib kedatangan Sang Mesias, dan tidak ada yang kebetulan, semua telah dinubuatkan. Artinya semua telah dirancangkan oleh Tuhan sampai pada akhirnya apa yang sudah dinubuatkan itu digenapi. Dan kita sekarang sudah masuk dalam zaman penggenapan karena Mesias sudah datang. Yesus Kristus telah melaksanakan misi dari Bapaknya, yakni menjadi juru selamat. Mesias telah datang, puji Tuhan. Yesus Kristus adalah Mesias yang lahir di Bethlehem sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Dia adalah Raja Damai. Sang Mesias penuh kasih dan kerendahan hati, juga kekuatan yang mampu menyelamatkan umatnya dan melenyapkan segala kuasa kegelapan. Memang musuh sekarang adalah bukan fisik, bukan manusia, tapi penguasa-penguasa di udara, kuasa-kuasa iblis yang mempengaruhi banyak manusia. Dan kekuatan ini sepertinya kekuatan besar. Dan percayalah bahwa Mesias akan mengalahkan semua kuasa-kuasa seperti itu. Dan peperangan kita pada saat ini adalah melawan kuasa-kuasa kegelapan. Karya keselamatan dari Mesias adalah pengharapan. Merupakan juga berita sukacita bagi manusia yang tidak memiliki pengharapan dan hidup dalam kegelapan. Sang Mesias adalah kekuatan sejati dan sebuah kepastian bagi manusia. Mesias adalah Tuhan yang berinisiatif untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang penuh dengan dosa. Mesias adalah penyelamat semua umat dan bangsa yang dilahirkan di sebuah tempat yang kecil, yakni Bethlehem. Tetapi dia menjadi juru selamat manusia di seluruh dunia, dari zaman Adam sampai kiamat nanti, parousia Yesus yang kedua. Marilah kita sebagai orang-orang yang sudah tahu akan semuanya ini, kita mau merespon kedatangannya dengan benar. Dan melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Penyelamat sejati, pastinya kita akan mendapatkan keselamatan, pengharapan, dan juga kita dituntun Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama, memberitakan kabar baik yang disediakan Tuhan, yakni Mesias telah datang menjadi manusia dan menjadi penebus kita sekalian. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan. Kau mampukan kami untuk dapat memahaminya, serta Tuhan menolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu.
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.